Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosalinda. Di sini saya akan mempresentasikan multimedia interaktif menggunakan Macromedia Flash 8. Di sini saya mengambil materi yaitu tentang persamaan kuadrat. Baiklah, kita mulai saja ya. Kita klik mulai. Di sini ada menu-menu. Kita klik standar kompetensi. Standar kompetensinya yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi persamaan kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat. Kemudian kita kembali ke menu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisien. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus dalam kurung ABC jika diberikan persamaan kuadrat dengan harus dikerjakan secara teliti. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kemudian kita kembali ke menu. Kita klik materi. Pengertian persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tinggi. 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A, B dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Bukan sama dengan 0. Dengan X merupakan variabel, A, B merupakan koefisien dan C merupakan konstanta. Selanjutnya, di sini ada penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu pemfaktoran. Memfaktorkan adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain, mengubah bentuk persamaan menjadi bentuk perkalian dengan bentuk dalam kurung x tambah p dikali x tambah q sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Kemudian kita melihat contohnya. Di sini ada contohnya x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 sama dengan 0. Penyelesaiannya, faktor dari x kuadrat adalah x dikali x. Kemudian faktor dari 21 yang jumlahnya 10 adalah 7 dan 3. Berarti dalam kurung x tambah 7 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Maka kalau kita ikuti dari rumus, yang kita dapat adalah x sama dengan min 7, kemudian x sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 7, min 3. Baik. Selanjutnya, yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian dengan melengkapi kuadrat dalam kurung bentuk kuadrat dilakukan dengan cara mengubah bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan c ke bentuk dalam kurung x tambah p pangkat 2 sama dengan q dengan cara yang pertama itu koefisien akar persamaan kuadrat harus sama dengan 1. Yang kedua, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Yang ketiga, ruas kanan dan ruas kiri ditambah 1/2 kali b pangkat 2. Contohnya, selesaikan persamaan ax kuadrat ditambah 6x tambah 2 sama dengan 0. Dengan melengkapi kuadrat sempurna, penyelesaiannya x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian 1/2 dikali b pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan, di sini dapat hasilnya 3 pangkat 2. Kemudian x kuadrat ditambah 6x sama dengan min 2. X kuadrat ditambah 6x ditambah dimasukkan 3 pangkat 2 sama dengan min 2 ditambah 3 pangkat 2. Kemudian x tambah 3 pangkat 2 sama dengan 7. X tambah 3 kita sama dengan plus min akar 7. Jadi ini diakarkan 7-nya. Di sini pangkat 2-nya hilang. Kemudian dapatlah x sama dengan min 3 min plus akar 7. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min 3 ditambah akar 7, min 3 dan dikurang akar 7.
Di sini ada menggunakan rumus ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Jika AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 dan X2-nya sama dengan min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC dalam kurung tutup kurung, kemudian diper 2A. Kita lihat contohnya. Gunakan rumus untuk menentukan akar persamaan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya. Kemudian di sini ada A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 6, kemudian C-nya adalah 4. Jadi X1 dan X2-nya dimasukkan dari yang rumus tadi. Dapatlah hasilnya, himpunan penyelesaiannya itu min 1, min 2. Di sini ada jenis dan banyak akar suatu persamaan kuadrat ditentukan oleh diskriminan yang disimbolkan dengan D. D itu adalah diskriminan ya. Kemudian D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dengan ketentuan A, bila D kecil 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar imajiner atau tidak nyata. Kemudian yang B, bila D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar sama atau kembar. Yang C, bila D besar 0 dan akar D merupakan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang berbeda dan rasional. Yang D, bila D besar 0 dan akar D bukan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang berbeda dan irasional. Selanjutnya, jumlah dan hasil kali akar-akar. Penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX sama dengan C dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Jumlah akar-akar dapat diperoleh dengan X1 ditambah X2 sama dengan min B ditambah akar dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC tutup kurung per 2A ditambah min B dikurang akar dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC tutup kurung, kemudian per 2A. Jadi dapatlah hasilnya min 2B per 2A sama dengan min B per A. Sedangkan hasil kali akar-akar dapat kita peroleh dengan dapatnya itu C per A. Dari penjabaran ini dapat diketahui bahwa penjumlahan akar-akar X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian kalau yang perkalian itu, perkalian akar-akar X1 dikali X2 sama dengan C per A. Di materi kita sudah siap, kita kembali ke menu. Kita klik evaluasi. Di sini kita harus mengisi nama kita. Kalau tidak diisi, maka dia akan sini. Maaf, Anda belum mengisi kolom dengan lengkap, silakan coba lagi. Kita isi nama kita ya. Kemudian kelasnya. Sini pilihlah jawaban yang tepat. Yang 2B. Entah apa jawabannya. Kemudian 8B, 9A, 10A. Dari soal evaluasi tadi, jadi kita bisa melihat di sini jumlah benarnya 4, salahnya 6. Jadi skornya 40. Nah, di sini ada keterangan, klik tombol di bawah ini untuk ke materi dan mencoba menjawab kembali. Kalau misalnya Anda belum paham dengan materinya, bisa mengklik ini. Kemudian, kalau misalnya ingin mengulang untuk menjawab soal tersebut, klik ulangi. Baiklah, kita kembali ke menu.
Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kemudian kita kembali ke sini. Kita klik yes. Terima kasih.